2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, Teknologi Pengelolaan Penyakit kelas C. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi mengenai pengaruh patogen terhadap fungsi fisiologis tanaman. Kelompok kami beranggotakan Saya Leila Yumiko dengan NIM terakhir 095. Saya Muhammad Yusuf Effendi dengan NIM 105. Saya Nadia Wafa Oktaviani, NIM 106. Saya Karen Skill Putra, NIM 108. Saya Putra Setia Dharma, NIM 109. Saya Rizky Putri, NIM 112. Saya Nanda Vedrantha Susilo, NIM 113. Yang pertama, pengaruh patogen terhadap fotosintesis. Gangguan patogen terhadap fotosintesis ditandai dengan gejala nekrotik dan nekrosis dan klorosis yang terjadi pada daun yang terinfeksi. Perkembangan tingkat lanjut akibat hama dan penyakit apabila terjadi kerusakan jaringan daun atau defoliasi, maka proses fotosintesis akan menurun. Bahkan seluruh proses fotosintesis pada daun tidak terjadi. Yang selanjutnya, pengaruh patogen terhadap translokasi dan hara tanaman. Yang pertama ini tentang translokasi air dan hara yang anorganik. Pertama, pengaruhnya terhadap penyerapan air oleh akar. Nah, patogen ini mempengaruhi fungsi akar dan akan menurunkan penyerapan air. Penjelasannya, pada jamur rebah kecambah, bakteri busuk akar, nematoda, dan sebagian virus, akar rusak sehingga mempengaruhi fungsi perakaran. Penyerapan air menurun dan menghambat produksi bulu-bulu akar. Pada parasit vaskular, menghambat produksi bulu akar sehingga penyerapan air menurun. Dan menurunkan permeabilitas sel akar sehingga mempengaruhi penyerapan air. Kemudian pengaruh translokasi air yang melalui pembuluh kayu yaitu patogen pembuluh kayu menghancurkan atau kolapsinya bagian tersebut. Kemudian pembuluh tersumbat tubuh patogen atau zat yang dihasilkan patogen atau inang. Kemudian efisiensi translokasi air menurun, ukuran pembuluh mengecil, pecah, terbentuk tilosa, kemudian dinding sel pecah, menghasilkan senyawa molekul besar, dan tegangan air menurun karena perubahan transpirasi daun. Selanjutnya yaitu pengaruh terhadap transpirasi. Transpirasi meningkat akibat kutikula hancur, lalu sebabkan permeabilitas sel-sel daun meningkat dan disfungsi stomata. Selanjutnya, turgor turun bila penyerapan dan translokasi air tak terkendali pada tempat terserang. Sedatan daun meningkat sebabkan kolapsi dan gangguan pembuluh, hasilkan tilosa dan blendak. Kemudian ada translokasi hara organik. Yang pertama, hara organik hasil fotosintesis pindah melalui plasmodesmata ke bagian pembuluh tapis, lalu bergerak ke bawah melalui pembuluh tapis, kemudian lewat plasmodesmata. Lalu masuk ke dalam protoplasma, sel hidup non-fotosintetik, kemudian masuk ke dalam organ penyimpanan. Yang kedua, patogen dapat mengganggu perpindahan hara organik dari sel daun ke pembuluh tapis atau mengganggu translokasi melalui pembuluh tapis atau dari pembuluh tapis ke sel yang akan menggunakannya. Lalu yang ketiga pada jamur karat dan embun, lalu menyebabkan penumpukan hasil fotosintesis. Lalu sintesis pati dan senyawa lain meningkat terjadi translokasi hara organik dari bagian daun sehat ke daun yang terinfeksi. Lalu yang keempat pada penyakit oleh virus daun menggulung menguning,
Terjadi penumpukan pati pada daun akibat dari degenerasi atau nekrosis pembuluh tapis pada tumbuhan terinfeksi atau karena penghambatan oleh virus dari enzim-enzim yang merombak pati menjadi molekul yang kecil yang dapat ditranslokasikan. Lalu selanjutnya, pengaruh patogen terhadap respirasi tanaman. Pengaruh patogen terhadap proses respirasi yaitu menyebabkan laju respirasi meningkat. Perubahan metabolisme pada tanaman sakit menyertai kenaikan dalam respirasi setelah terjadinya infeksi, karena enzim yang berkaitan dengan respirasi menjadi meningkat. Akumulasi dan oksidasi senyawa fenol menjadi lebih tinggi selama kenaikan respirasi yang disertai dengan kenaikan aktivitas lintasan pentosa. Kadang-kadang aktivitas fermentasi lebih banyak dibanding tanaman sehat. Abadi 2003. Baik, yang selanjutnya pengaruh patogen terhadap respirasi tanaman. Beberapa penyebab peningkatan dari respirasi pada tumbuhan yang terserang patogen antara lain, yang pertama, tidak berpasangannya fosforilasi oksidatif. Pada kondisi ini, energi atau ATP yang tidak dapat digunakan dihasilkan melalui respirasi yang normal, meskipun menggunakan ATP yang ada dan akumulasi ADP yang merangsang respirasi. Sebagai akibat peningkatan yang kedua, sebagai akibat peningkatan metabolisme. Pada banyak penyakit tumbuhan, pertama-tama tumbuhan dirangsang, kemudian aliran protoplasmik akan meningkat, serta bahan-bahan disintesis, ditranslokasi, serta diakumulasikan pada bagian yang sakit. Energi yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas tersebut berasal dari ATP yang dihasilkan melalui respirasi. Jika lebih banyak ATP yang dihasilkan, dan selanjutnya merangsang respirasi. Pengaruh patogen terhadap transkripsi. Yang pertama, virus dan jamur obligat mempengaruhi proses transkripsi, antara lain dengan mengubah komposisi, struktur, fungsi gabungan kromatin dengan DNA. Yang kedua, virus menggunakan nukleotida dan perlengkapan sel inang untuk membuat RNA-nya. Dan yang terakhir, aktivitas ribonuklease atau enzim perombak RNA meningkat untuk sintesis zat-zat untuk mekanisme. Kemudian ada pengaruh patogen terhadap translasi. Gangguan patogen terhadap transkripsi dan translasi akan menyebabkan perubahan-perubahan ekspresi gen yang berakibat terjadinya kesalahan transkripsi dan translasi. Jaringan tanaman yang terinfeksi sering meningkatkan aktivitas pada beberapa enzim. Infeksi meningkatkan sintesis, aktivitas enzim, dan protein penyedia energi atau respirasi, atau reproduksi atau oksidasi, sebagai senyawa fenolik. Walaupun sejumlah enzim telah ada di dalam sel saat terjadi infeksi, namun beberapa enzim harus dibuat saat itu juga, sehingga dibutuhkan peningkatan aktivitas transkripsi dan translasi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Apabila ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih.